ya Allah. Dan saya dipertemukan dengan orang yang sangat terhormat. Terus jamaah Allah mengabulkan doa saya, ya Allah. Jangan saya dikenalkan di televisi saja. Makan pun saya lepas. Apa saja saya lepas kalau sudah saya mendengar jamaah, saya segera lari. Masya Allah. Takdir Allah saya bertemu. Orang yang tidak tahu mengatakan apakah Anda saudaranya beliau? Iya. Alangkah indahnya bila kita semua bisa menatap wajah Nabi Muhammad SAW. Menyebut namanya saja, dada ini tentunya bergemuruh melihat semua para ahli Quran, orang yang senantiasa cinta kepada Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran dan berkumpul bersama guru-guru Al-Quran. InsyaAllah mudah-mudahan tentunya kita tidak hanya Allah kumpulkan di dunia, tapi Allah kumpulkan kepada kita di surga dan nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin para asatidz wal asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meningkat pada acara berikutnya, marilah sama-sama kita dengarkan dan kita simak mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Muhtaram Ki Haji Dr. Alim Wafa MAG. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mendengarkan jawabannya di lantai 2 ya. Jadi kalau gambaran surga itu dia di surga yang lebih level ya, betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Dan kita jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati orang tua kami, guru kami, yang di pundaknya saya punya banyak harapan, yaitu Al-Ustaz Haji Ahmad Ismanto, sarjana ekonomi, sarjana agama, ketua DKM Masjid kita, Masjidul Setiasih. Terima kasih beliau hadir. Saya banyak curhat pada beliau tadi.
Ya tugas saya kemana-mana memang curhat, cerita apa yang saya lakukan dengan kawan-kawan. Sampai ada yang bertanya, apakah orang-orang yang hadir ini dikasih transport? Ada yang bertanya begitu. Andaikan istri saya itu tega juga akan bertanya begitu, tapi dia sudah hafal. Gak mungkin mereka ini dikasih transport oleh panitia. Yang ada panitia mengajak urunan guru-guru itu. Urunan namanya. Dikenakan saweran. Tak tahu namanya. Saweran. Bismillahirrahmanirrahim tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Semua itu saya tasarrufkan untuk perjuangan kalam Allah. Selesai. Berapa sih? 3 miliar. Oh, ada yang jawab sedikit. Berarti kurang banyak. Jadi Ustaz Rahman di belahan tempat manapun di Indonesia ini ya seperti ini. Mereka datang. Akhirnya saya mengadakan penelitian sebelum puasa itu di Malang sana. Saya menemukan data ada 20 orang guru Al-Quran itu level hidup duniawiyahnya itu membuat saya sebagai guru Al-Quran terkejut saya. Ternyata mereka dirawat oleh Allah hidupnya, dirawat oleh Allah Ta'ala. Mengapa? Karena mereka merawat Al-Quran dengan baik. Saya sangat menghitung matematisnya berapa Allah berikan bekal hidup kepada guru-guru Quran yang mendahulukan kepentingannya daripada kepentingan Al-Quran daripada kepentingan dirinya. Itu ternyata beda. Allah berikan penghargaannya. Akhirnya saya menemukan banyak orang itu semakin gigih berjuang untuk Al-Quran. Subhanallah. Saya punya santri sudah tua, usianya sudah 80 tahun, tapi dia punya perusahaan mengelola air kotor di Surabaya menjadi air yang layak bukan diminum saja untuk perusahaan-perusahaan. Lalu dia pindah ke desa di Jombang sana. Saya datang, kenapa Anda pindah ke desa? Saya ingin mengabdi ke masyarakat. Dengarkan ini ya, mengabdi ke masyarakat. Bentuknya apa? Uangnya itu diberikan ke orang, dipinjamkan, diberikan sapi, diberikan apa. Nanti kalau sapinya sudah punya anak, ya, lalu anaknya sudah besar, maka uang itu dikembalikan. Terserah mau separuh atau berapa. Terus uang itu dikasihkan yang lain. Saya tanya, kenapa Anda lakukan itu? Anda mencari uang begitu susah. Selesai? Mengerti? Mengerti yang di atas? Saya tanya itu jawabannya. Dia mengambil ayat Al-Quran. Dia menerjemahkan secara lafziyah 80 tahun usia. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, diterangkan. Saya dengan almarhum Yayasan saat ini salah satu penyusun tilawat itu sampai hari meneteskan air mata. Saya langsung bilang ke beliau, Ustaz Hasan, kita tidak keliru ternyata membimbing orang tua untuk bisa baca Quran, sampai menerjemah Quran, sampai menerangkan dia seperti guru saya yang jadi santrinya.
diterangkan kenapa saya membantu orang begini. Al-Quran mengatakan bla bla bla, diterjemahkan per ayat per kalimat. Subhanallah. Mudah-mudahan orang itu masih hidup ya. Jadi dia mengatakan itu karena dididik oleh gurunya. Saya kan provokator, bukan gurunya saya. Provokator, orang tua ini harus ikut mengaji. Penelitian kami selama 3 tahun, orang tua itu semakin hari semakin banyak. Ketika saya masih mahasiswa, itu cari orang tua-tua yang belum bisa ngaji, ayo datang sini. Karena datanya waktu itu tahun 89, 75% umat Islam belum bisa baca Quran. Bismillah, saya berangkat dari Jombang ke Surabaya, dikasih modal oleh ayah ibu saya, kamu cari ilmu di Surabaya, jangan pernah lupa Al-Quran. Pesannya, jangan pernah lupa Al-Quran. Akhirnya saya berani bersumpah, ya Allah, saya ingin bersumpah kepada, saya ingin mati sampai mati nanti menjadi guru Al-Quran. Alhamdulillah, akhirnya saya menemukan data konkret valid bahwa pejuang-pejuang Al-Quran itu hidupnya diperjuangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Saya berterima kasih pada Ketua DKM. Saya tanya, pakai infak enggak itu pinjam masjid? Tidak infak Ustaz, kalau perlu dikasih tambahan. Perlu dikasih tambahan itu saya ikut bersyukur, karena ini pekerjaan besar yang begitu mudahnya. Ustaz Daus belum selesai bicara, DKM bilang pakai aja. Alhamdulillah, calon surga itu memang begitu cara bicara. Tuhan DKM. Jadi kalau ingin jadi orang yang ahli surga, jadilah pejuang-pejuang Al-Quran dan pejuang-pejuang masjid. Bisa seumur hidup melatih orang jadi takmir masjid yang baik. Belum pernah jadi ketua takmir. Baru 5 tahun yang lalu saya jadi ketua takmir masjid dan kaget saya. Kagetnya bukan apa, karena perilaku saya mencari inspirasi bagaimana masjid tidak hanya tempat sholat, termasuk jamaah saya yang tua-tua itu saya panggil, sampai ingin masuk surga enggak? Ini Ustaz, nggak bisa, kalau nggak bisa baca Arab, saya bilang gitu. Saya tes, marok buka, dia nggak bisa jawab. Betul? Akhirnya, ini kan marketing saja tuh, bukan begitu sih biasanya. Jadi kalau mbak saya ngajar itu otomatis bisa kamu nanti, tidak usah diapalkan. Tapi Gus Mbak mengatakan itu tes, materi tes ujian malaikat dibocorkan di kuburan. Jinjingnya ini dibocorkan oleh orang-orang yang kita sudah hafal semua. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya dengan senang ya bagaimana memasuki masjid ini, dan di sebelah sana masih ada lahan kosong. Itu ada lahan sawah. Saya tanya beliau ada 2,5 hektar. Mari kita doa ya, mudah-mudahan tanah itu diwakafkan kepada masjid. Amin. Al-Fatihah. Ya karena terima kasih pada para panitia yang saya hormati, Kakanda Ustaz Haji Daus ya, yang tadi memberikan materi kepada kita, yang beliau menghabiskan waktunya untuk mengaji ya. Padahal beliau punya 3 pasien di rumah, semuanya sakit, dioperasi semua dan lain-lain.
Maka istri saya yang pertama, istri pertama saya itu sampai nangis kepingin ke rumah beliau. Sudah terlaksana tadi malam. Kok nggak enak wajahnya? Saya bilang istri pertama saya itu yang hitam itu kan istri saya. Jadi istri saya, mohon maaf izin ya, memang ada dua. Satu ya, ketika sepekan sebelum saya akan nikah, saya nyuruh orang datang ke rumah istri saya, calon istri saya, tanya, Ali Muhammad itu udah punya istri, apa Anda mau dinikah jadi istri yang kedua? Katanya istri saya menjawab, tidak apa-apa. Kenapa? Karena Ali Muhammad itu orang yang baik gitu. Alhamdulillah. Setelah nikah, dapat 1 hari akan nikah, saya tinggal pergi. Saya izin, saya mau supervisi Taman Pendidikan Al-Quran yang jauhnya 80 kilo dari rumah mertua saya. Diizinkan juga. Jadi saya di sepanjang jalan itu betapa mulianya istri saya itu. Saya habis akad, belum silaturahmi dengan keluarga, sudah pergi ngeramut TPQ. Dapat 15 hari saya izin lagi kepada istri, saya mau pergi selama 15 hari, boleh nggak? Boleh. Untuk studi banding, Ustaz, bagaimana mengelola TPQ. Itu saya nikahkan tahun 91. Saya belum punya TPQ satupun. Saya berangkat ke Kalimantan karena diundang Gubernur Kalimantan Selatan. Wisuda di 10 kota kabupaten, langsung dipimpin pembina kami, namanya Menteri Koordinator Kesejahteraan, Pak Azwar Anas. Mungkin ada yang belum lahir ini, Pak Azwar. Bersama beliau saya bangga. Lalu dapat 1 bulan istri saya saja kemana? Nyambangi istri yang kedua. Nggak bisa dibayarkan wajahnya. Sudah tidak boleh bertanya, saya suami, saya orang bertanya. Begitu sampai di tempat, di lokasi, ada pelatihan guru Al-Quran di Jawa Timur bagian barat. Setelah tidur di hotel itu, malam-malam istri saya nggak sabar. Mana istri sama yang kedua ya waktu itu ya? Enggak, ya, istri yang pertama maksud saya itu, saya kuali ya. Sabar nih, sabar saya, engkau istri saya yang kedua. Istri pertama saya adalah kegiatan ngeramut Al-Quran. Ditiru Ustaz Jawa, ditiru Ustaz Jawa, seperti pulang jam 2 malam dari sini. Istrinya nggak ada di sini, baru pulang. Subuh udah datang lagi. Jadi saya bilang, ya Allah, tidak salah aku memilih istriku ini. Ternyata dia mau dimandu. Dalam 2 bulan seluruh aktivitas saya pengembangan Al-Quran. 1. Pelatihan guru Al-Quran. 2. Pendampingan guru Al-Quran. 3. Munakosa pra belajar. Munakosa sudah hatam Al-Quran 30 juz sampai hataman wisuda. Semua kegiatan itu diikuti oleh istri saya. Akhirnya istri saya tanya, gimana? Banyak nggak istri saya? Iya ya, ternyata. Saya lihat wajahnya kecewa tak? Enggak. Segera saya dipeluk, saya tidak salah menjadi suami Anda, Masya Allah. Tepuk tangan lagi. Maksud saya, begitulah cara berkeluarga. Saya sekarang bawa HP semua,
Semua bawa HP ya? Saya tidak akan berceramah, nanti saya berdosa. Ini ahli Quran, saya tidak boleh ceramah di hadapan orang-orang yang ahli Quran. Tapi saya cuma ingin memantapkan lagi dengan pertanyaan yang pertama. Siapa yang sudah yang belum menjadi guru Al-Quran kata? Belum mengajar Al-Quran kata? Ya, maksudnya Al-Quran itu ya mulai jilid 1 boleh. Oh, saya sudah juz 20 boleh. Pokoknya itu namanya guru Quran. Siapa yang belum menjadi guru Quran? Disunting, nanti dihitung ya. Atas. Baik, terima kasih. Terus siapa sampai kok kesini? Hah? Oh, Masya Allah. Beliau kepingin belajar. Itu jawabannya biasa saya dengar. Saya ingin jadi guru Al-Quran, sehingga saya diajak kawan saya sudah jadi guru Quran untuk ikut MDG. Subhanallah. Itulah orang yang dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang kedua, siapa yang sudah menjadi guru Quran, mengajar Quran? Jangan malu mengatakan. Udah semua. Atas. Terima kasih. Intinya yang hadir ini adalah orang yang sudah jadi guru Quran dan orang yang sangat rindu menjadi guru Al-Quran. Itu dalam tata krama ajaran Islam. Kalau kita itu mati belum mau jadi guru Quran, sudah dapat niatnya jadi guru Quran itu sama dengan menjadi guru Al-Quran. Kecuali setelah MDG saya murung, saya nggak jadi guru Quran, dia akan dimarahi oleh malaikat. Sudah sibuk-sibuk ditulis nggak jadi, kecuali udzur dia. Ustaz sekalian, apa yang kita akan meraih sebagai ketua DKM? Nabi itu sudah mengumumkan di dunia ini ada orang yang terbaik. Apakah saya? Apakah Ustaz Daus? Nasihat. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Siapakah orang yang terbaik di dunia ini? Yang bisa menjawab angkat tangan. Siapa? Rasulullah. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Dari Jombor, Pak Kiai. Syukuran Pak Kiai sudah ketemu dengan Pak Kiai, saya senang. Sudah kenal saya? Nah, Pak Kiai udah lama mana? Masya Allah. Kenalkan istri saya. Ternyata sudah lama kenal beliau. Saya sering di bandara pun ada orang menyapa, Ustaz, Masya Allah. Siapa Anda? Saya ini. Oh, ternyata sudah kenal juga. Apalagi di masjid ini. Ternyata ibunda sudah kenal saya. Terima kasih. Saya kalau jabatan dengan orang mesti saya tanya. Dan saya pesan, ingatkan siapa Anda itu. Ternyata mesti guru Al-Quran. Alhamdulillah, saudara saya banyak di Indonesia ini. Saya tanya siapa orang terbaik di dunia ini menurut Nabi. Pertanyaan saya kan bahasa Jawa. Jawabannya belum bahasa Arab. Masya Allah. Jawabannya khairukum man ta'allama al-Qur'an. Khairukum itu menggunakan bahasa superlatif. Paling baik. Bukan saya, bukan Daus, tapi adalah orang-orang yang satu, belajar Al-Quran, dua, mengajarkan Al-Quran. Jadi di masjid ini
cuma ada satu orang, yaitu orang terbaik di hadapan Allah. Baik yang sudah mengajar Quran maupun yang belum tadi loh, tapi sudah niat, saya ingin belajar menjadi guru Quran. Mungkin juga saya baru akan belajar Quran, saya ikut datang ke MDG ini, kemudian ditakdir oleh Allah menjadi guru Al-Quran. Itu ribuan cantik saya kayak begitu. Mudah-mudahan kita semua jadi orang yang terbaik dari Allah. Yang kedua, mudah-mudahan juga kawan-kawan kita yang pulang balik karena jalannya banjir, ya, balas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Yang sakit, yang punya problem, yang punya kesulitan, masalah-masalah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran yang bisa menjawab. Coba dibuka dengan HP-nya itu, HP-nya dibuka, diklik teks dan terjemah surat Fatir ayat 29 dan 30. Sudah? Surat Fatir ayat 29, nggak pakai Al-Fatir ya, Fatir saja, 29 sampai 30. Sudah ketemu ya? Nah, proses di sini. Siapa yang sudah ketemu angkat tangan? Oh ya, di sana loadingnya panjang mungkin ya. Sudah saja. Kita baca bersama pakai lagu Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum innahu ghafurun syakur. Siapa yang belum tahu maksudnya angkat tangan. Berarti sudah terlalu semangat. Siapa yang sudah ngerti kandungannya angkat tangan. Ya Allah, ada dua-dua. Serius belum? Serius belum tahu maknanya? Ya terjemahnya kan ada di sini. Ya tapi masih membaca dulu. Oh ya, ya. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang. Ini Allah menggunakan lafaz namanya takkid. Inna itu takkid. Berarti sungguh. Ustaz, beliau kita tanya, besok datang MDG, datang Ustaz, datang, sungguh saya datang. Saya sudah tak tanya lagi. Berarti beliau meyakinkan bahwa besok pasti datang. Tapi ada banjir, sungguh saya datang walaupun banjir. Coba. Allah sudah mengatakan dengan kalimat sungguh. Wong tanpa kalimat sungguh saja pasti maha benar. Apalagi menggunakan kata sungguh. Berarti ayat sangat serius untuk diperhatikan. Nomor satu yang harus tahu pertama kali dan hafal di luar kepala siapa? Jawab dengan tangannya. Saya, ayo. Saya. Begitu. Siapa yang harus tahu duluan ini? Saya. Allah mengatakan dengan inna, sesungguhnya orang-orang
yatluna, yang membaca Al-Quran. Yatluna kitabah, yang membaca Al-Quran. Satu. Yang kedua, wayuqimus, dua orang yang mendirikan sholat. Terus yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum, yaitu yang ketiga orang yang berinfak ya atas rezeki yang telah diberikan kepadanya. Seperti 2000 orang ini sudah infak 30.000 tadi itu coba dikalikan 700 jadi berapa? Tolong dijawab. 3.000 kali 700 berapa? Iyalah 2,1 miliar. Belum pernah saya mendengar guru Quran infak 2,1 miliar yang ada di sini. Dan Allah berjanji wallahu, dan Allah itu yudha'ifu liman yasha, akan memberikan balasan tidak seperti angka tadi, tapi Allah akan berikan balasan, bahasa Jawanya semauku, mau apa-apa. Dikasih apa? Tingkatan yang tidak seperti biasanya 700 kali lipat, pahala kita kan 700 kali lipat. Jadi 30.000 itu sama dengan 2,1 miliar. Kalau saya divisi nanti. Pagi-pagi orang ke masjid membawa uang 2,1 miliar per orang. Ketemunya berapa triliun ini? Ayo ditebak. Kali 2.000. Ya. 4.000 triliun. Hah? 40.000 triliun sama dengan uang Pertamina itu. Pagi-pagi begini uang 40.000 triliun kita lepas untuk kepentingan siapa? Perjuangan Al-Quran. Jadi yarjuna, ayat berikutnya itu lanjutannya ketemu yarjuna mereka yang membaca Quran, yang sholat dan infak itu mengharapkan ya tijarah, berbisnis dengan Allah, lantabur, dijamin tidak akan jangankan Ustadz melepaskan duit atau uang 30.000 ya, sedangkan panjenengan tadi loh di perempatan situ turun dari mobil ditanya oleh orang, saya maaf apa, saya sedang bingung, kenapa? Saya ingin ikut MDI, katanya di masjid itu Setiasi. Di mana itu tempatnya? Ustaz itu dengan senang hati, mari saya tunjukkan. Di sana belok ke sini. Sudah. Cuma gitu aja. Dia bilang menunjukkan tadi itu loh. Itu dikasih pahala seperti pahala dia yang bertanya, kemudian dia mengaji di sini mendapat pahala 1 kintal, dia juga dapat 1 kintal. Kurang-kurang Allah. Kurang-kurang Allah cuma menunjukkan saja. Mana tenaga IT yang Ustaz tahu? Ada kan? Tenaga IT yang mengundang melalui medsos bahwa hari ini ada MDG, silakan yang mau hadir. Itu pahalanya anak-anak IT. Subhanallah. Saya pun datang ke sini tidak hanya ditelepon di WA, tapi melalui medsos. Ada tulisan Ali Muhammad diminta datang ke sini, saya datang. Yang menulis itu loh, membentangkan pahala untuk dirinya sendiri dan
untuk kita semua, apalagi 30.000. Jadi judulnya ini ayat itu adalah berbisnis dengan Allah. Tirukan, berbisnis dengan Allah. Saya bersenang hati ditawari Allah untuk berbisnis dengannya, tangannya, di mana dia menjamin bisnis tersebut lantabur, tangannya, tidak akan rugi. Surat Fatir ayat 29. Besok FDG saya tanya lagi, awas gak hafal. Itu dalilnya guru Al-Quran. Sekarang sudah paham tadi ya? Sudah paham ya? Saya tanya kalau begitu ya. Siapakah Anda? Jawabannya nggak boleh sama dengan Ustaz Gaus. Siapakah Anda? Pakai lagu Ros. Siapakah Anda? Saya adalah, gitu loh ya. Siapakah Anda? Saya. Bukan. Guru Quran kan tadi Ustaz. Gak Ustaz. Maksud saya adalah pebisnis dengan Allah. Begitu saya. Oh-nya punya lagu datang. Ayo. Saya adalah pebisnis dengan Allah. Siapa Anda? Saya adalah pebisnis dengan Allah. Yang dijamin tidak akan rugi. Teruskan surat ini ada yang bawa suami enggak? Yang tidak bawa ada juga. Suami yang tidak bawa istri ada juga. Begitu salam masuk rumah itu dilakukan. Saya ada. Serius saya. Pebisnis dengan Allah, gitu kan? Terus? Dijamin tidak akan rugi dan seterusnya. Dibangunkan sahur itu loh. Ya, sudah jam 3 kita sahur. Saya langsung itu yang namanya suaminya biasanya sulit gabungnya, langsung saya juga. Allahumma amin. Kita menjadi pebisnis yang dijamin tidak rugi. Bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya lantabu. Tidak rugi adalah lantabu. Kata-kata atau kalimat lan itu, lan itu tidak akan. Tirukan, lan tidak akan. Beda antara tidak dengan tidak akan. Berbeda. Kamu bisnis dengan Allah, ya. Rugi apa tidak? Tidak. Beda dengan saya berbisnis dengan Allah, dijamin tidak akan rugi. Laisa aku la aqulu, Nabi mengatakan, saya tidak pernah mengatakan alif lam mim.
satu huruf lam, satu huruf mim, satu huruf dibaca lam mim. Alif lam mim. Berapa pahalanya? Jawabannya saya hitung dulu gitu. 3 kali 10 30. Pelitkah Islam? Yang pelit siapa? Kita. Cuma alif lam mim aja gak mau. Walaupun saya sambil ngantuk-ngantuk dijawil oleh istri saya, sudah hatam. Saya dibagi 1 juz karena di rumah sedang khotbil Quran di rumah di desa, rumah saya di Jombang. Berkumpul keluarga besar saya ada 45 orang membaca Quran setengah jam selesai 30 juz. Masa 1 juz. Alimul Afa karena pergi nggak bisa datang dikasih 2 juz, 1 juz saya, 1 juz istri. Ngantuk saya. Sudah hatam Mas belum. Tapi saya sudah niat saja tapi nggak hatam. Akhirnya karena nggak hatam, diambil jatah saya dikasihkan anak saya. Sudah dikasihkan anak saya di Jogja. Dia hafal Quran, kuliah di Jogja, 10 menit selesai 1 juz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dia menjadi ahli Quran seperti panjenengan semua. Doanya, Pak ya, anak saya ingin jadi orang baik, sampai merantau ke Jogja mencari ilmu dan mengamalkan tahfidnya 30 juz. Habis sekalian, jadi jujur pertanyaan yang kedua, selama ini apakah jenengan belum tahu bahwa Allah itu mengajak bisnis? Dijawab. Kalau belum jawabannya begini. Sudah tahu apa belum selama ini bahwa Allah mengajak kita bisnis? Dijawab. Belum tahu. Yang lain ini masih mikir ya. Belum apa sudah? Ya kalau saya lihat jumlahnya sudah tahu sebenarnya. Cuman perlu ditegaskan lagi bahwa Allah dengan Rahman Rahimnya mengajak kita berbisnis ada 3. 1, lupa sudah lupa. Membaca Al-Quran. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, berinfak di jalan Allah. Baik infaknya itu sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, terus di syuting begitu. Ini tadi syuting itu terang-terangan, bukan pamer, bukan. Itu memberi contoh yang lain. Ayo bersedekah seperti saya, misalkan saya syuting, saya masukkan ke medsos. Sampai begitunya. Nah yang menyontek ini adalah bidangnya namanya LAZIS, Lembaga Amil Zakat, yang dikelola oleh tim tersendiri dari Tilawati cabang Jabar 2 ya ini. Jabar 2. Tugas dia ini adalah membantu orang-orang yang punya uang, dibantu orang yang punya uang untuk berbisnis dengan Allah Ta'ala supaya semakin kaya raya. Jadi kami hadirlah di situ untuk membantu orang-orang yang punya uang menjadi pebisnis seperti si ayat itu ya, yang dijamin berapa tadi? 30.000 menjadi berapa? 2,1 miliar. Laba apa rugi? Laba. Itu laba uang. Kalau kita bertanya, laba itu berbentuk apa? Laba bisnis itu bentuknya apa? Ya Allah, masa nggak tahu sih? Laba bisnis itu bentuknya adalah uang dong. Uang malah. Orang jual pakaian menjelang lebaran bisnis dapat laba. Labanya adalah uang. Allah juga ngasih itu. Tadi saya katakan, penelitian saya tadi loh, 20 guru di Malang saya teliti, ternyata hidupnya asalnya itu tidak jelas, bisa hidup apa tidak saya ini. Akhirnya dia terpaksa, saya ingat, terpaksa menjadi guru Al-Quran daripada tidak punya pekerjaan. Apa tadi terpaksa? Lama-lama dia
rugi saya kalau terpaksa. Akhirnya dia baru niat menjadi guru beneran. Allah menolong dia menjadi orang yang bisa punya mobil, punya rumah. Saya suruh menjelaskan kekayaannya. Dan mereka mengakui kekayaan itu diperoleh dari bahasa saya tapi bisnis dengan Allah. Mau kasih mobil? Oh enggak jelas jawabannya. Mau kasih mobil? Tapi mobil itu nanti 7 tahun paling lama sudah nggak bisa dinaiki, sudah rusak. Terus gimana? Allah masih memberi laba dari tijarah perdagangan itu berbentuk non materi. Penelitian tadi mengatakan saya biasa-biasa saja hidup saya. Dia kan nggak ngerti pertanyaan saya itu apa. Saya hidupnya biasa-biasa saja. Ya walaupun saya bisa makan, saya masih tetap kos kontrak rumah. Saya punya sepeda motor tapi tidak sebaik motor tetangga saya. Macam-macam dia cerita. Saya lihat ternyata datanya dia yang ditulis di atas itu. Dia menjadi guru Quran sudah puluhan tahun, tapi tidak istiqomah. Ayat istiqomah masih ingat? Bagaimana bunyinya Ustaz? Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ini laba bisnis dengan Allah yang berbentuk non materi. Siapa yang bilang itu? Allah Subhanahu wa taala. Di mana ayatnya? Diklik di Google. Teks istiqomah atau teks istaqomah nanti akan keluar surat apa ayat berapa. Tapi Google nggak bisa bicara halaman berapa. Dia belum pernah sekolah kita. Surat apa? Dicari di rumah. Orang yang konsisten walaupun banjir datang ke sini, istiqomah toh. Anaknya sakit, diserahkan kepada Allah. Ya Allah, saya izin sebentar. Mohon kau tunggu ya Allah. Saya rindu dengan guru-guru Quran, ditinggal anaknya di rumah yang sakit. Istiqomah, bukan ngawur istiqomah ya. Sudah dimanage itu anaknya sakit. Ya Allah, saya punya masalah yang berat. Izin, saya akan datang ke Nur Setiati mencari berkahmu, berkumpul dengan para guru Al-Quran. Jadi ayat tersebut mengatakan bahwa Allah itu memberikan rizki kepada kita. Apa namanya? Laba dari perdagangan, berdagang dengannya itu tidak hanya berbentuk uang. Saya dikasih cerita oleh salah satu guru Al-Quran. Sampai kok mentereng sekali hidupnya. Masa guru Quran kok naikannya itu Alphard? Halo? Naikannya Alphard. Saya tanya berapa harga Alphard sampai naik. Saya di bandara dijemput sama Alphard itu. Saya tanya berapa itu harga Alphard saya loh. Jadi guru sudah mulai kelas SMP kelas 2 saya jadi guru sudah di Jombang rumah saya. Sampai sekarang, sampai detik ini juga belum pernah beli Alphard. Tapi kalau lihat gambarnya sering saya, harganya pun saya tahu. Naik berkali-kali, tapi jangan ditanya sudah punya Alphard belum. Anda jadi guru kok naiknya Alphard? Oh beli pecel saja loh. Sarapan pagi beli pecel pakai Alphard. Malam-malam saya minta makan apa? Pakai Alphard juga. Saya tanya berapa harga Alphard Anda beli ini? Jawabannya 6 tahun. Nah kok bisa 6 tahun? Ternyata ujung-ujungnya Alphard itu tidak beli, tapi dikasih orang. Rakernas di Surabaya seluruh kepala cabang se-Indonesia dia tidak bawa Alphard. Kemana sudah diminta yang kasih? Saya bilang bukan Ustaz,
saya sekarang bawa mobil yang sakti. Apa itu? Ambulans. Jadi nggak macet masih dia. Jadi kalau macet dibunyikan itu wang itu minggir semua orang-orang. Saya kepala cabang nih, minggir. Ya Allah, kali nggak tahu berapa lagi mobil yang ada di rumahnya. Subhanallah. Kemarin saya datang rakernas saya kesekian di tempat dia menanam melon 700 buah melon itu dipetik oleh guru koordinator guru Al-Quran se-Indonesia. 700 melon. Saya tanya, dari mana tanah Anda ini? Dikasih orang. Dikasih apa juga kami nggak jelas, pokoknya suruh nanam melon saja. Karena melon pertama berhasil, dia dikasih lagi tanah yang sama. Jika dikumpulkan luasnya satu masjid ini, tapi kurang panjang saya. Sudah dikasih laporan saya, melon hitam sudah mulai ditanam. Mudah-mudahan ujungnya saya tanya, dia tidak bisa jawab dan saya teliti, dia adalah guru Al-Quran. Pekerjaannya dibuang. Selama ini jawaban dia lepas. Ya. Kenapa dia dikasih itu fasilitas tadi? Halo. Ini yang saya jawab tadi itu. Dia dikasih laba oleh Allah tidak berbentuk uban, tapi dia itu dikasih warna yang lain melalui apa? Dia ini siapa? Jadi dia dikasih amanah, dikasih mobil, dikasih apa? Alasannya yang memberi itu karena Anda adalah guru Al-Quran. Satu. Yang kedua, ada orang dititipin harta yang begitu banyak oleh seseorang, suruh pakai apa saja pokoknya yang baik-baik. Ujung-ujungnya apa alasannya? Dia adalah guru Al-Quran. Halo? Saya pernah 27,5 tahun hidup saya itu kos di Surabaya. Halo? Kos itu menyewa apa? Bukan menyewa rumah lah, menyewa kamar yang betul. Kamar 27,5 tahun. Itu ada saksinya istri saya. Kemudian saya dipanggil, ditemui oleh santri saya yang tua itu. Ustaz, saya minta tolong. Jangan ditolak dan harus mau. Minta tolong kok memaksa. Batin saya pasti maulah. Kenapa tidak? Terima kasih Ustaz. Apa itu? Tolong dijaga rumah saya. Saya punya rumah besar. Kamarnya itu 8 kamar. Dapurnya ada 3. Kamar mandinya ada sekian. Dengar ini. Dia memberikan amanah kepada saya untuk tinggal di rumah itu sampai mati, tidak akan diminta, tapi bukan diberikan. Takdir Allah tidak sampai mati saya sudah melepaskan barang ini. Kenapa? Alasannya Anda pasti amanah karena menjadi guru ngaji, maka saya minta tolong rawatlah rumah saya ini, tempati seumur hidup. Dia mati duluan malam. Mudah-mudahan namanya dibawa oleh Allah Ta'ala. Saya nggak tahu rumah itu punya siapa sekarang ini. Jadi Allah itu menjadikan profesi kita, saya sebut profesi kondisi, maaf, sebagai guru itu menjadi alat untuk membuat orang itu trust, percaya bahwa guru Al-Quran pasti orangnya, tangannya pasti orangnya. Kalau dia jadi guru Quran, kok nikah 3 istri lagi nggak bilang istri yang pertama adalah guru yang baik, tapi tidak memiliki trust, kepercayaan di hadapan istrinya, belum bijaksana dia. Nggak seperti saya kan mengatakan ke istri saya yang kedua bahwa saya sudah punya istri. Akhirnya kita masih ingat ada pengumuman khotib besok Jumat depan ini adalah Profesor Dr. Haji
Ustadz Profesor Dr. Haji Daus Husni dari Bekasi. Belum selesai. Beliau adalah Kepala Cabang Pengembangan Pendidikan Al-Quran Indonesia untuk Kota Bekasi. Saya tanya takmirnya, Anda berani mengundang Ustadz Daus untuk khutbah di Surabaya, berapa transportnya? Dia bilang, sedikit mohon maaf Ustadz, tapi saya jemput pakai pesawat katanya. Dia menjemputnya nggak sampai di rumah, pesawatnya nggak bisa masuk dong. Semuanya saya tanggung dan saya kasih transport tidak banyak. Berapa? 50 juta. Ini umpama kok. Kalau enggak nanti ditanya sama istrinya, ini bener tak pengumumannya Ustaz tadi ngomong? Apa alasannya? Takmir mengundang dia tadi. Beliau adalah Kepala Cabang Pengembangan Al-Quran Metode Tilawati Kota Bekasi, bahkan Jawa Barat, beberapa kabupaten yang sekitarnya. Jadi orang percaya sama beliau itu karena apanya tadi? Karena statusnya yaitu sebagai guru Al-Quran. Kembali ayat 29, orang-orang yang membaca Al-Quran itu adalah pebisnis dengan Allah, dijamin tidak rugi hidupnya. Lalu labanya apa? Uang atau materi dan non materi. Mohon maaf Ustaz, kenapa? Saya minta tolong Anda menjadi kepala sekolah di sekolah saya. Muridnya sudah 1000. Loh, lah kenapa kok saya kepala sekolah yang lalu itu kurang sip? Saya percaya dengan Anda karena Anda sebagai kepala cabang tilawati di kota X. Jadi yang diberikan oleh Allah itu bukan uang, tapi jabatan dan amanah sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah SD dia tadi itu digaji, ada tunjangan pokok, ada tunjangan macam-macam, yang kalau di total itu jumlahnya 20 juta. Dari mana itu? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala membisik kepada yang pemilik yayasan itu, ini loh ada orang baik bernama si Fulan, bisa dipercaya, punya kepercayaan tinggi di masyarakat sebagai seorang guru Al-Quran, bukan membaca saja tapi juga guru Al-Quran. Sekarang kita bicara yang kedua. Apakah guru Al-Quran termasuk membaca Al-Quran? Dijawab ya enggak baca. Apakah guru Quran termasuk yang membaca Quran? Ya iya. Dilihat konteksnya dulu. Anak-anak tadi, anak-anak yang pakai baju tilawati sudah mengaji di juz apa masih di tilawati? Kalau juz begini tangannya, sudah di Al-Quran. Loh itu loh yang pakai baju tilawati, mengajinya sudah di Al-Quran. Oh ada jilid dan lain-lain. Ya, oke, dengarkan saya. Engkau bisa membaca Al-Quran atau jilid itu sendiri apa diajari gurunya? Dijawab keras, sendiri apa diajari gurunya? Itu yang saya maksud. Dia bisa baca Al-Quran karena dibimbing oleh guru Al-Quran. Pertanyaan saya, apakah Allah tutup mata bahwa dia bisa baca Al-Quran? Apakah Allah tidak maha melihat bahwa anak yang bisa baca Quran di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri itu adalah dibimbing oleh gurunya? Apakah Allah tidak maha tahu? Tapi di awal saya katakan dalilnya, orang yang menyebabkan orang lain baik maka dia minimal sama dengan
yang pembuat baik itu. Halo? Allah maha murah atau maha pelit? Allah maha murah. Orang kafir aja dikasih nafas bisa bernafas begini. Terima kasih. Yang saya tunggu-tunggu sejak dari rumah, beliau sudah datang. Ya, jadi terima kasih. Ayat ini sudah saya sampaikan. Saya bersama-sama. Detik ini sudah paham maksud dari ayat 2930 surat Fatir tersebut, dan saya memohon pada Allah sampai mati nanti saya pertahankan dalam perjuangan Al-Quran ini. Allahumma saya kalau doa sampai ya Allah, mudah-mudahan saya pas sujud sholat meninggal, kalau saya lagi bicara tentang Al-Quran denganmu baca Quran meninggal dalam keadaan ikhlas pada waktu itu. Jadi doa itu penting. Bapak Ibu sekalian, Ustaz dan Ustazah, guru-guru saya semua, saya atas nama Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, tetangganya UNESA, Universitas Negeri Surabaya, saya diutus ke sini oleh Ketua Yayasan untuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokohnya Allah ini. Sudah saya laksanakan. Ya, saya menyampaikan masih koma. Bahkan istri kedua saya ajak ke sini ya Allah. Dan saya dipertemukan dengan orang yang sangat terhormat. Terus jamaah Allah mengabulkan doa saya. Ya Allah, jangan saya dikenalkan di televisi saja. Makan pun saya lepas, apa saja saya lepas. Kalau sudah saya mendengar jamaah, saya segera lari. Masya Allah, takdir Allah saya bertemu. Orang yang tidak tahu mengatakan apakah Anda saudaranya beliau? Iya, saya adiknya saya. Makanya kok ganteng gitu kan. Terima kasih saya Ustaz. Subhanallah, ini bukan sandiwara tapi betul-betul saya ketemu dengan kakak saya. Karena orang bilang saya adiknya gitu ya. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Jadi saya mohon izin, mohon maaf pada beliau Al-Mukarram, guru saya Ustaz Maulana mewakili Jawa Timur. Saya datang ke sini sebagai orang yang diberi amanah oleh pesantren Al-Quran Nurul Falah tadi itu ya, untuk menyapa kita semuanya bersilaturahmi di sini. Yang kedua, saya juga menyampaikan salam dari pimpinan Nurul Falah, salam dari kepala cabang Al-Quran Metode Tegawati se-Indonesia. Mereka tahu saya sekarang di sini. Mereka tahu saya sekarang bercengkrama dengan kepala cabang, yaitu Ustadz Daus Gusti. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan mengamalkan ayat tersebut sebab saya sudah paham bahwa kalau ilmunya sudah saya ketahui lalu tidak saya amalkan, saya takut dosa. Detik ini juga
Saya akan berinfak sebesar rahasia. Sebentar lagi, tidak usah ditirukan. Ada petugas yang keliling untuk membantu kita semua. Istri saya siap-siap ya. Dia ini bendahara saya, soalnya saya nggak bakal kuat. Siap-siap, sebentar lagi mereka akan membentangkan sajadahnya, konaknya, membantu kita semua menjadi pebisnisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekarang uangnya disimpan di tangan. Dengerin, seluruh amal ibadah di bulan Ramadan Allah lipat gandakan pahalanya sampai 70. Sekarang pegang uangnya, semua uangnya. Niatkan sedekah ini pahalanya untuk kedua orang tua. Jadi double. Niatkan buat orang tua berarti kita juga dapat kan. Sekarang pegang dulu. Jangan angkat tangannya. Jangan angkat kalau tidak ada uangnya ya. Angkat tangannya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Apapun yang dikeluarkan Allah ganti lebih banyak daripada itu. Coba sekarang niatkan, pejamkan matanya semua. Dipejamkan mata, bayangkan wajah kedua orang tua, baik yang masih hidup terlebih lagi yang sudah meninggal dunia. Saya niatkan sedekah ini, sedekah jariah yang pahalanya, saya niatkan pahalanya untuk kedua orang tua. Ingat ini bulan Ramadan, Allah ganti 70. Ayo sambil dimasukkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa Bismillahirrahmanirrahim. Saya beramal untuk kepentingan Al-Quran, pahalanya ingin kau sampaikan ya Allah untuk sebagai ayah, ibu, kepada lagi silakan disebut. Terima kasih. Ayo cepat karena waktunya kita terbatas. Yang kedua, kita akan berniat lagi, akan dikasih informasi tertulis siapa-siapa yang ingin menjadi pebisnis yang selamanya. Kami sudah menyiapkan sarananya. Jadi saya tidak ngomong saja, tapi kami bantu panjenengan menjadi pebisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menjamin dunia kita, menjamin akhirat kita. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam.
Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah